Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farunisa Cahyadewi akan mempresentasikan kebijakan pendapatan dan belanja negara dan masalah defisit APBN. Pendahuluan. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tujuan utama negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa dalam negeri. Proses produksi barang dan jasa dapat dimodifikasi dari produk domestik bruto. Kebijakan fiskal. Pendapat Keynes bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah komponen kebijakan publik yang merupakan tindakan politik yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam kenyataan bahwa anggaran negara dapat mengatur inflasi untuk mencegah krisis mata uang. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan fiskal seperti yang ditunjukkan dalam APBN. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disebut APBN merupakan suatu sistem akuntansi yang menggambarkan seluruh penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang diperkirakan oleh pemerintah pusat selama 1 tahun. APBN merupakan rencana anggaran yang dilakukan pemerintah di pusat, sedangkan rencana anggaran yang dibuat oleh daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja negara daerah atau APBD. Undang-Undang Penyusunan APBN. Penyusunan APBN mengacu kepada Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan bahwa penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Makna yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan negara adalah penyusunan APBN untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sehingga untuk mencapai kemakmuran dalam prinsip dasar yang harus dipakai dalam penyusunan APBN adalah keadilan sosial. Belanja negara. Komponen-komponen belanja negara yang disebutkan antara lain: pertama, belanja langsung, yang kedua, belanja pegawai, yang ketiga, belanja modal, yang keempat, belanja barang dan jasa. Defisit APBN. Masalah utama dengan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman, sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Menurut data empirik dalam APBN tahun 2010, defisit anggaran direncanakan meningkat dari perkiraan APBN 2010 sebesar 98 triliun atau 1,6% dari PBD menjadi 133,7 triliun atau 2,1% dari PDB. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 981,6 triliun atau 9,7% melampaui target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 895 triliun. Untuk tahun 2009, rendahnya realisasi defisit disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja negara, yaitu sebesar 937,4 triliun atau hanya mencapai 93,7% dari target APBN sebesar 1.000,8 triliun.
Akibat dari rendahnya defisit yang tidak diimbangi dengan penyesuaian pembiayaan adalah bertambahnya dana dalam rekening pemerintah. Fungsi anggaran. Anggaran yang diajukan oleh pemerintah yang disahkan oleh lembaga legislatif berfungsi untuk yang pertama, fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang terakhir fungsi stabilisasi. Pengaruh APBN. Disebutkan bahwa pengaruh APBN antara lain yang pertama meningkatkan kesejahteraan, yang kedua terjadi pembangunan di berbagai sektor, yang ketiga mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta, yang keempat berpengaruh dalam perdagangan internasional, yang terakhir sebagai alat politik fiskal. Upaya-upaya pemerintah. Yang pertama, merancang dan melaksanakan program ketahanan pangan dan stabilisasi harga penghematan lembaga kementerian, lembaga dan pengendalian DBH Migas, mengompensasi kelompok sasaran rumah tangga dengan transfer uang langsung dan memperluas program pengentasan kemiskinan, pengendalian konsumsi bahan bakar, program efisiensi dan penghematan energi di PT PLN, kebijakan dukungan meningkatkan produksi dan efisiensi migas di PT Pertamina, kebijakan pembatasan kenaikan harga BBM. Yang terakhir, optimalisasi penerimaan negara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.